1. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena A. Hanya bergerak ketika mendapat perintah otot, B. Membutuhkan energi yang besar, C. Gerakannya dipengaruhi oleh kontraksi otot, D. Pergerakannya dipengaruhi oleh bentuk sendi, E. Memiliki pergerakan yang kaku. Jawaban yang benar adalah C. Tulang dikatakan alat gerak pasif, karena tidak dapat bergerak sendiri, perlu adanya bantuan dari otot sebagai alat gerak aktif yang memiliki kemampuan berkontraksi. 2. Fungsi rangka tubuh sebagai berikut, kecuali A. Tempat melekatnya otot-otot, B. Tempat pembentukan sel-sel darah, C. Penyokong dan penopang tubuh, D. Tempat penimbunan mineral, E. Alat gerak aktif. Jawaban yang benar adalah E. Fungsi rangka yaitu 1. Melindungi bagian tubuh yang vital, 2. Tempat melekatnya otot, 3. Untuk menegakkan dan memberi bentuk tubuh, 4. Tempat produksi sel darah merah, 5. Sebagai alat gerak pasif, 6. Tempat penyimpanan mineral berupa kalsium dan fosfor. 3. Hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan disebut A. Kifosis, B. Sinfibrosis, C. Amfiartrosis, D. Sinartrosis, E. Diartrosis. Jawaban yang benar adalah D. Hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan disebut sinartrosis. 4. Jaringan di sekitar persendian yang menjadi penghubung antar tulang adalah A. Tendon, B. Pengikat kuat, C. Epifisis, D. Ligamen, E. Miofibril. Jawaban yang benar adalah D. Jaringan di sekitar persendian yang menjadi penghubung antar tulang disebut ligamen. 5. Skeleton aksial terdiri atas A. Tulang belakang, kaki, dan tulang dada, B. Telapak kaki, telapak tangan, dan pinggul, C. Tulang lengan, tulang kaki, dan bahu, D. Tulang bahu, tulang pinggul, dan tulang belakang, E. Tengkorak, tulang belakang, dan rusuk. Jawaban yang benar adalah E. Skeleton aksial adalah bagian dari kerangka manusia, yang terdiri dari struktur-struktur yang membentuk sumbu tubuh, termasuk tengkorak, tulang belakang, dan rusuk. 6. Tulang-tulang berikut yang merupakan contoh tulang pendek pada manusia adalah A. Tulang tengkorak dan tulang ekor, B. Tulang belikat dan tulang dada, C. Tulang pergelangan kaki dan ruas jari, D. Tulang betis dan tulang dada, E. Tulang pergelangan kaki dan tulang hasta. Jawaban yang benar adalah C. Tulang pendek adalah jenis tulang yang dimensinya tidak sepanjang tulang panjang dan tidak sebesar tulang pipa. Dalam contoh yang diberikan, tulang pendek adalah tulang pergelangan kaki dan ruas jari. 7. Rasa lelah yang terjadi akibat kerja otot terus-menerus disebabkan oleh A. Penimbunan asam laktat, B. Tidak adanya asam laktat, C. Penimbunan senyawa asetikolin, D. Pengubahan asam asetikolin, E. Tidak adanya asam laktat yang menghambat kinerja asetikolin. Jawaban yang benar adalah A. Ketika otot bekerja dengan intensitas tinggi, produksi asam laktat meningkat. Akumulasi asam laktat dalam otot dapat menyebabkan peningkatan keasaman, yang bisa menyebabkan rasa lelah dan kelelahan pada otot. 8 anggota tulang aksial ditunjukkan oleh nomor A134 dan 9, B1345 dan 9, C356 dan 10, D256 dan 10, E389 dan 10. Jawaban yang benar adalah A.
Rangka aksial meliputi tengkorak, nomor 1 pada gambar, tulang dada, nomor 3, tulang rusuk, nomor 8, dan tulang belakang, termasuk tulang leher yang ditunjukkan oleh nomor 9, dan tulang pinggang yang ditunjukkan nomor 4. 9. Hubungan antar tulang antara nomor 5 dan 6 adalah A. Sendi engsel, B. Sendi pelana, C. Sendi geser, D. Sendi peluru, E. Sendi luncur. Jawaban yang benar adalah D. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya, tulang panggul dengan tulang paha. Pada gambar di atas, nomor 5 adalah tulang panggul, nomor 6 adalah tulang paha atas. Hubungan antara dua tulang tersebut disebut sendi peluru, karena dapat digerakkan ke segala arah. 10. Suatu jaringan memiliki ciri-ciri berikut, gelap dan keruh, sumber kolagen tersusun sejajar membentuk satu berkas, terdapat pada persendian tulang pinggang. Jaringan itu adalah A. Rawan hialin, B. Rawan fibrosa, C. Rawan elastis, D. Tulang kompak, E. Tulang spons. Jawaban yang benar adalah B. Rawan fibrosa adalah jaringan rawan yang gelap, keruh, dan kaya akan serat kolagen yang tersusun sejajar membentuk berkas-berkas. Jaringan ini ditemukan di area persendian yang membutuhkan dukungan struktural. 11. Zat-zat yang terkandung dalam matriks sehingga tulang menjadi keras adalah A. Zat besi dan fosfat, B. Zat besi dan kapur, C. Zat kapur dan fosfat, D. Zat kalsium dan fosfor, E. Zat kapur dan kolagen. Jawaban yang benar adalah D. Kalsium dan fosfor adalah dua komponen utama dalam matriks tulang, yang memberikan kekerasan dan kepadatan pada tulang. 12. Sumber energi yang dibutuhkan untuk kontraksi otot berasal dari A. Glikogen otot dan vitamin, B. Energi panas, C. ATP dan kreatin fosfat, D. ADP dan fosfat, E. Glikogen otot dan protein. Jawaban yang benar adalah C. Kontraksi otot memerlukan energi yang diperoleh dari pemecahan ATP menjadi ADP, serta menggunakan kreatin fosfat untuk meregenerasi ATP yang digunakan sebagai sumber energi bagi kontraksi otot. 13. Perhatikan skema sarkomer pada jaringan otot. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. Gambar A menunjukkan zona Z memendek, dan aktin miosin saling tumpang tindih sehingga otot relaksasi. B. Gambar A menunjukkan zona Z memanjang, dan aktin miosin berjauhan sehingga otot kontraksi. C. Gambar B menunjukkan zona Z memendek, dan aktin miosin saling tumpang tindih sehingga otot relaksasi. D. Gambar B menunjukkan zona Z menjauh, dan aktin miosin saling menjauh sehingga otot kontraksi. E. Gambar B menunjukkan zona Z memendek, dan aktin miosin saling tumpang tindih sehingga otot kontraksi. Jawaban yang benar adalah E. Pernyataan yang sesuai dengan gambar pada soal adalah gambar B menunjukkan zona Z memendek, dan aktin miosin saling tumpang tindih sehingga otot kontraksi. 14. Pada tulang keras antara lacuna satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan suatu saluran yang disebut A. Kondrin, B. Kondrosit, C. Osteoblast, D. Kanalikuli, E. Saluran Havers. Jawaban yang benar adalah D. Pada tulang keras, ruang di antara lacuna, tempat tinggal sel-sel tulang, dihubungkan oleh saluran yang disebut kanalikuli. 15. Contoh organ yang tersusun dari tulang rawan adalah A. Hidung dan daun telinga, B. Mulut dan hidung, C. Pipi dan mulut, D. Daun telinga dan pipi, E. Hidung dan dam pipi. Jawaban yang benar adalah A.
baik hidung maupun daun telinga, terdiri dari jaringan tulang rawan yang memberikan struktur dan dukungan pada bagian-bagian tersebut. 16. Ketika Anda ingin melihat burung terbang di atas kepala Anda, berarti Anda melakukan gerak A. Adduksi, B. Elevasi, C. Depresi, D. Pronasi, E. Supinasi. Jawaban yang benar adalah B. Elevasi adalah gerakan mengangkat atau mendekatkan suatu bagian tubuh ke arah atas atau ke atas dari posisi anatomisnya. Dalam konteks ini, Anda mengangkat kepala atau mata ke arah atas untuk melihat burung terbang di atas kepala Anda. 17. Apabila seseorang menekuk tangannya, fleksi, maka mekanisme kerja otot yang terjadi adalah A. Sinergis yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi, B. Antagonis yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi, C. Sinergis yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi, D. Sinergis yakni otot bisep dan trisep berkontraksi, E. Antagonis yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Jawaban yang benar adalah E. Dalam situasi ini, otot bisep berkontraksi untuk melakukan fleksi, pengtekukan, sementara otot trisep relaksasi karena peran antagonisnya terhadap gerakan fleksi. 18. Salah satu ciri penyakit rakitis adalah A. Terjadi pengeroposan tulang, B. Terjadi peradangan pada sendi, C. Selaput sendi mengalami kerusakan, D. Tulang kekurangan vitamin D, E. Tertariknya ligamen akibat gerakan mendadak. Jawaban yang benar adalah D. Rakitis adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, yang mengakibatkan kelainan pada pertumbuhan tulang dan tulang menjadi lemah atau deformitas pada tulang. 19. Perhatikan gambarikal tulang berikut. Gangguan tulang belakang yang terjadi adalah A. Lordosis, B. kifosis, C. skoliosis, D. fraktura, E. fisura. Jawaban yang benar adalah A. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang di mana tulang belakang bengkok ke depan. Lordosis biasanya disebabkan karena tulang keropos, membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik seperti duduk yang terlalu condong ke depan. 20. Jantung dilindungi oleh selaput pembungkus jantung yang disebut A. Lamina visceralis, B. Epikardium, C. Miokardium, D. Endokardium, E. Perikardium. Jawaban yang benar adalah E. Selaput pembungkus jantung yang melindungi jantung disebut perikardium. Perikardium terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar, yang disebut epikardium dan lapisan dalam yang disebut lamina parietalis. 21. Oksigen paling banyak ditemukan di A. Arteri pulmonalis, B. Atrium kanan, C. Vena pulmonalis, D. Vena cava superior, E. Vena cava inferior. Jawaban yang benar adalah A. Oksigen paling banyak ditemukan di arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, sehingga kandungan oksigen paling tinggi terdapat di arteri pulmonalis. 22. Valvula tricuspidalis terletak di A. Antara atrium sinister dan ventrikel sinister, B. Antara atrium dexter dan ventrikel dexter, C. Antara atrium sinister dan atrium dexter, D. Antara ventrikel dexter dan ventrikel dexter, E. Pangkal aorta. Jawaban yang benar adalah B. Valvula tricuspidalis, katup tricuspid, terletak di antara atrium dexter, atrium kanan, dan ventrikel dexter, ventrikel kanan, pada jantung. 23. Perhatikan gambar berikut.
Huruf X, Y, Z di atas berturut-turut menunjukkan A. Vena cava superior vena pulmonalis aorta, B. Vena cava superior aorta arteri pulmonalis, C. Arteri pulmonalis vena pulmonalis aorta, D. Arteri pulmonalis aorta vena pulmonalis, E. Arteri pulmonalis vena cava superior vena pulmonalis. Jawaban yang benar adalah B. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari tubuh bagian atas. Bagian yang ditunjuk oleh huruf Y adalah aorta yang berfungsi untuk membawa darah yang mengandung banyak O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Dan bagian yang ditunjuk oleh huruf Z adalah arteri pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari jantung menuju paru-paru. 24. Bagian yang memiliki tekanan paling tinggi saat jantung berdetak adalah A. Atrium sinister, B. Ventricle dexter, C. Atrium dexter, D. Arteri pulmonalis, E. Ventricle sinister. Jawaban yang benar adalah E. Saat jantung berdetak, tekanan paling tinggi terjadi pada ventricle sinistra, ventricle kiri. 25. Ion Ca penting dalam proses pembentukan darah karena ion Ca. A. Mempengaruhi perubahan fibrinogen menjadi fibrin, B. Berfungsi dalam pembentukan protrombin, C. Mempengaruhi aktivasi protrombin menjadi trombin, D. Memacu keluarnya zat anti-hemofili, E. Memacu terlepasnya enzim trombokinase. Jawaban yang benar adalah C. Ion kalsium membantu dalam aktivasi faktor-faktor pembekuan darah, termasuk dalam konversi protrombin menjadi trombin yang penting dalam proses koagulasi darah.